Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Allahumma syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berkah ini alhamdulillah kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya berupa hujan. Mudah-mudahan menambah keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan juga kita memohon dan juga selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita lakukan senantiasa dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa di antara umatku, kata Rasulullah, yang selalu melapangkan waktunya untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, kelak nanti mereka akan dipermudah langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita bacakan ya sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa pertemuan yang lalu tentang ayatul yaumil qiyamatil kubra, yang mana ini sudah masuk tahapan yang selanjutnya setelah turunnya Nabiullah Isa alaihi salam, wa hiya al-ya'juzu wa ma'juz. Ya'juz dan ma'juz ini dua golongan yang mana dasarnya ataupun keturunannya sama, Ya'juz dan juga Ma'juz. Kalau kita maknai secara harfiah, Ya'juz dan Ma'juz ini memiliki arti menyebabkan kekacauan dan kerusakan. Ini arti daripada Ya'juz Ma'juz. Nah, maknanya tidak bagus itu, walaupun bernuansa Arab-Araban itu. Jangan sampai diadopsi ini nama dengan nama anak kita, buat rusak saja kita. Tak boleh ya. Ya'juz Ma'juz. Dan ini juga sudah dimuat di dalam beberapa surat di dalam Al-Quran, baik ya surat Al-Anbiya ataupun surat Al-Kahfi. Di penghujung daripada surat Al-Kahfi ini ada kisah yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Sebelum kita masuk ke dalam permasalahan awal muasal ataupun mungkin cerita berkaitan dengan Zulkarnain, maka terlebih-lebih kita harus mendudukkan sebelumnya ini asal daripada Ya'juz Ma'juz ini dari mana. Sehingga ada ulama Pak yang menyebutkan bahwasanya Ya'juz Ma'juz itu bainar rajuli wal hayawan, berarti antara daripada manusia dengan hewan itu. Dinamakan dengan manusia tapi perangainya lebih parah daripada hewan itu. Dinamakan dengan hewan tapi wujudnya persis seperti manusia. Ini salah satu ulama yang mengkategorikan bahwasanya Ya'juz Ma'juz ini
dikarenakan perbuatannya sangat kejam dan juga bengis, maka tidak selayaknya diberikan nama sebagai manusia, karena tidak ada rasa manusiawi yang ada di dalam hatinya. Maka Ya'juj Ma'juj ini munculnya ini dari keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Maka terjadilah khilafiyah di kalangan para ulama. Ulama yang pertama mengatakan bahwasanya normalitas daripada kehidupan manusia itu kan ada perkawinan, pertemuan antara laki-laki dengan perempuan, mereka menikah sehingga memiliki keturunan. Maka ulama yang pertama menafsirkan bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini asal muasalnya daripada Nabi Adam, tapi tidak dari Siti Hawa. Berarti tidak dilahirkan daripada Siti Hawa ini. Ya'juj Ma'juj ini pandangan ulama yang pertama. Terus dari mana? Yang mana suatu ketika diceritakan di dalam sebuah riwayat histori ya, ataupun mungkin kisah cerita, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam sebelum bertemu dengan Siti Hawa pernah mengalami mimpi basah. Ini normalitas manusia, Pak. Menandakan seseorang itu balik apabila dia sudah mengalami mimpi basah. Maka ulama yang pertama mengatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini dari keturunan Nabi Adam, tapi tidak perkawinan dengan Siti Hawa. Ketika itu Nabiullah Adam alaihissalam bermimpi dia. Kemudian di dalam mimpinya terjadi menyebabkan dia wajib mandi. Berarti hadas besar itu. Maka bekas daripada air mani yang dikeluarkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam bercampur aduk dengan tanah, sehingga berubah wujudlah dia menjadi sekelompok orang dinamakan dengan Ya'juj Ma'juj. Ini diceritakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Tapi ketika ditelusuri, tak satu hadis pun yang menceritakan seperti demikian. Tapi tidak ada satu hadis pun yang menyanggah bahwasanya pendapat yang pertama mengatakan Ya'juj Ma'juj itu keturunan daripada Nabi Adam, tapi bukan dari rahimnya Siti Hawa. Tapi lebih lebih sahih pandangan ulama yang kedua mengatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini keturunan daripada Nabiullah Nuh alaihi salam. Berarti keturunan daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini, Pak, ini sering kita sampaikan, memiliki umur yang cukup panjang, usia yang cukup panjang dibandingkan nabi-nabi yang lain. Berapa umur daripada Nabiullah Nuh alaihi salam? Alfun illa khamsina sana. 1000 dikurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. 480 tahun umur Nabi Nuh baru diangkat sebagai rasul, ada kewajibannya untuk berdakwah. Umur 480 tahun diangkat sebagai nabi dan juga rasul. Itu Nabiullah Nuh alaihi salam. Kurang lebih 120 tahun beliau berdakwah, tapi umatnya sangat-sangat sedikit. Itu bisa dihitung jari berapa pengikut daripada Nabiullah Nuh alaihi salam. Jangankan orang lain, salah satu di antara anaknya sendiri tidak bisa ataupun tidak mau mengikuti risalah kenabian ataupun dakwah yang ditujukan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam kepada umatnya. Maka Nabi Nuh ini memiliki 4 anak. Anak yang pertama dinamakan dengan Yafid, anak yang kedua dinamakan dengan Sam, ketiga Ham, dan yang keempat adalah Kan'an. Dan Kan'an ini tidak memiliki keturunan. Apa sebab? Karena sudah karam dia. Karam dikarenakan banjir bandang, tidak mau bergabung kepada kapal Nabi Nuh itu sendiri. Berarti ada 3 anak yang tersisa, Yafid, Sam, dan juga Ham. Nah, Yafid inilah yang memiliki anak bernama Magog. Nah, kalau di dalam kepercayaan orang-orang Yahudi, yang mana Ya'juj Ma'juj itu disebut dengan Gog dengan Magog. Ternyata Magog itu adalah nama orang, anak yang dilahirkan daripada istri Yafid bin Nuh alaihi salam. Berarti Ya'juj Ma'juj ini terlahir dari keturunan Yafid
kemudian Yafid dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh keturunan daripada Adam alaihissalam. Berarti manusia normal, tapi perangainya luar biasa, sangat-sangat begis itu. Ini perbuatan ataupun kelakuan daripada Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga keturunan daripada Yafid ketika surut itu ke banjir bandang, apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Itu anak yang tiga ini dibagi. Satu di utara, satu di timur, dan satu di barat. Ini tiga anaknya biar terpencar di seluruh daripada penjuru dunia. Dan Yafid ini berdomisili di Eropa, di daerah barat. Nah, disinilah memiliki keturunan, yang mana keturunan daripada Yafid itu dinamakan dengan Ya'juj Ma'juj. Ini daerah ataupun anak yang tidak patuh, ini anak yang menyeleweng ataupun mungkin berbuat maksiat, kerusakan di permukaan bumi. Berarti keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Itu pandangan ulama yang kedua, dan ini yang lebih sahih karena ada hadis marfu yang menjelaskan tentang itu. Ada firman Allah Subhanahu wa taala diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu dikategorikan sebagai hadis qudsi. Itu difirmankan oleh Allah dan juga diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalau firman itu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harus ada yang meriwayatkan, ya, ataupun tidak disanadkan oleh sahabat kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaqulullahu taala ya Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka apa kata Nabi Adam alaihi salam? Labbaika wa sa'daika wal khairi fi yadik. Itu jawaban yang diutarakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika ada panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu akhrisu bu'asan nar. Keluarkanlah yang mana mereka dari penghuni api neraka. Maka ketika itu Nabiullah Adam alaihissalam bertanya lagi kepada Allah, ma akhrisul bu'atsa ilan nar. Apa maksud dan tujuan dikeluarkan dan dimasuk alaihi salam? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setiap di dalam 1000 orang 999 itu adalah dari keturunan Ya'juj Ma'juj, dan satu orang yang baik di antara mereka. Berarti dari hadis ini Pak, jumlahnya dibandingkan dengan manusia biasa seperti kita, itu jumlah daripada Ya'juj Ma'juj itu lebih banyak, 999 dibandingkan satu. Ini pernah ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, terus bagaimana kondisi kita? Apakah kita bahagian daripada yang satu orang itu? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian wahai umatku adalah bahagian, setiap terlahir adalah satu orang di antara yang 1000 orang itu. Berarti berapa jumlah daripada umat Islam pada saat ini Pak? Kurang lebih 2,5 miliar. Nah, kalikan saja jumlah daripada Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam surat Al-Kahfi, kurang lebih separuh halaman itu, di penghujung daripada surat itu menceritakan khusus daripada Ya'juj Ma'juj, yang mana Zulkarnain ada yang mengatakan sebagai nabi tapi tidak sebagai rasul. Ya, diberikan kenabian tapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada orang lain. Ini perbedaan antara nabi dengan rasul. Tapi kalau nabi itu jumlahnya ribuan Pak. Kalau rasul yang sering kita ingat ataupun kita hafalkan 25 rasul. Itu kalau bagi yang hafal atau terkadang kalau coba 25 rasul pas disebutkan baru 10, 15 lagi hilang. Karena sudah lama tidak diulang-ulang untuk mengulang daripada nabi ataupun rasul itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Zulkarnain ini ada yang mengatakan bahagian daripada nabi, ada yang mengatakan bukan, tapi hanya orang soleh saja diberikan kemuliaan berupa karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan kepada Zulkarnain. Kenapa dinamakan dengan Zulkarnain? Zulkarnain itu adalah seseorang yang memiliki 2 tanduk. Bukan berarti Zulkarnain ini memiliki tanduk seperti tanduk kerbau, tidak, ataupun tanduk kambing. Zulkarnain ini disarah oleh para ulama-ulama kita memiliki 2 kekuasaan
daerah timur dan daerah barat, di mana terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Ini kekuasaan daripada Zulkarnain itu luar biasa. Ia melewati daerah timur kemudian melewati daerah barat. Kemudian ada yang menafsirkan bahwasanya daerah timur ini sekelompok orang yang mendapatkan pencerahan dakwah daripada agama Islam itu sendiri. Kalau daerah barat itu zaman ataupun daerahnya penuh dengan kegelapan. Bukan berarti tidak disinari oleh matahari, tapi tidak terjamah oleh dakwah Islam itu sendiri. Dan Zulkarnain ini Pak, hidupnya 2000 tahun lebih sebelum Masehi. Berarti diprediksikan itu di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu sudah ada yang dinamakan dengan Zulkarnain, memiliki dua kekuasaan ataupun memiliki dua kaum yang mana bentuk daripada kaum ini berbeda. Singkat cerita, kalau kita lihat di dalam surat Al-Kahfi Pak, ada sekelompok orang yang mana mereka tinggal di pinggiran daripada lereng perbukitan itu. Setiap hari ada saja yang hilang, keluarga ataupun keturunan mereka hilang, meninggal ataupun mungkin diculik. Untuk apa? Wallahualam, apakah dimakan ataupun disiksa ataupun seperti apa? Karena pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya'juj Ma'juj ini Pak, ketika keluar nantinya, yang pertama sekali mereka lewati adalah Sungai Tiberias, Danau Tiberias itu yang ada di daerah Asam atau dekat Urdun. Sungai Tiberias itu airnya cukup banyak. Ketika sekelompok pertama melewati itu danau, kelompok yang terakhir bingung tuh. Ini kalau tidak salah tadi ada airnya, ini kok sudah kering tuh. Ini dahsyatnya daripada Ya'juj Ma'juj ini Pak. Mereka melewati danau, danaunya itu kering. Mereka melewati hutan, hutannya jadi gundul itu. Wallahu alam apakah mereka kunyah itu pohon ataupun dedaunan seperti itu. Yang jelas air danau itu bukan waduk tapi danau Pak. Mereka melewati di atas daripada itu danau, ternyata sudah kering kata Rasulullah. Dikarenakan jumlah mereka cukup banyak, sangat banyak sekali itu. Maka sekelompok kaum ini mengadu kepada Zulkarnain, ya Zulkarnain, kami tidak sanggup bertetangga dengan Ya'juj Ma'juj ini. Kami selalu ditindas dan juga keluarga kami dibunuh oleh mereka. Oleh karena itu buatlah batasan antara kami dengan Ya'juj Ma'juj itu sendiri. Ini kesimpulan daripada di penghujung surat Al-Kahfi itu sendiri. Nanti kalau sudah selesai apa yang engkau pinta kami akan bayar mahal itu. Kami akan berikan gajimu, kata mereka. Maka apa kata Zulkarnain? Saya tidak mengharapkan gaji dari kalian, tapi saya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diperintahkan oleh Zulkarnain untuk mengumpulkan daripada besi-besi tua. Setelah dikumpulkan itu besi, dipanaskan dan juga disetting sedemikian rupa sehingga panjangnya sama dengan tingginya dua bukit, bainas saddayainin, ataupun diantara dua bukit itu sendiri. Setelah ditancapkan itu besi-besi sudah selereng, sudah sejajar dengan atas daripada dua bukit, maka apa kata Zulkarnain? Panaskan lagi. Setelah merah itu besi baru dituangkan dengan tembaga. Berarti mereka Ya'juj Ma'juj itu sudah dipenjara oleh Zulkarnain sehingga tidak bisa muncul ke permukaan bumi itu. Sampai saat ini mereka sudah ada. Sama halnya dengan Dajjal. Ya, tapi Ya'juj Ma'juj ini munculnya nanti setelah turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ini ceritakan di dalam hadis sahih itu. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu telah dikurung oleh Zulkarnain di sebuah ataupun di antara dua bukit, yang mana lobangnya itu ataupun mungkin antara penjara dengan bumi yang kalian tempati pada saat ini sudah ada lobang tuh. Maka diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sababataihi wal ibham. Berarti menyatukan jari telunjuk dengan ibu jarinya seperti ini. Berarti di zaman Nabi penjara daripada Ya'juj Ma'juj itu Pak sudah berlubang seperti ini. Wallahu alam sekarang apakah lebih besar lubangnya atau seperti apa.
Setiap hari mereka bersusah payah untuk mengikis-ngikis daripada tembaga yang telah dibuat oleh Nabiullah Zulkarnain. Hampir selesai itu kikisan, hampir jebol, maka terbenamnya matahari. Apa salah satu di antara mereka berbicara, "Wahai saudara-saudaraku, alangkah baiknya kita istirahat sejenak. Besok baru kita ulang lagi untuk mengikis ataupun merusak daripada tembaga yang telah dibangun oleh Zulkarnain." Keesokan harinya mereka terbangun, ternyata sudah tebal gitu, sudah seperti semula. Berarti belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka keluar ke permukaan bumi. Ya, sebegitu juga setiap hari seperti itu. Hampir sudah mulai tipis itu penjara ataupun besi yang dibuatkan oleh Zulkarnain, maka salah satu di antara mereka berbicara, "Alangkah baiknya kita lanjutkan besok, kita sekarang istirahat aja dulu. Istirahat dulu, kemudian besok kita mengumpulkan tenaga untuk merusak kembali penjara yang dibuat oleh Zulkarnain." Keesokan harinya kembali seperti semula. Berarti tidak akan keluar daripada penjara yang dibuat oleh Zulkarnain sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di zaman daripada Zulkarnain ini, apakah seluruh daripada Ya'juj Ma'juj itu ditutup di penjara? Ternyata ada ulama yang menceritakan sebahagian kecil kabur, dia lari. Maka ada yang dinamakan dengan truk. Ya, bukan truk ini ya yang membawa barang, itu tidak, bangsa truk. Truk itu diambil dari kata tarokaya truku, ya berarti tertinggal. Nah, keturunan sisa daripada Ya'juj Ma'juj yang tertinggal dulu tidak sempat dipenjara secara keseluruhan, sehingga mereka berkembang biak menjadi sebuah kaum. Kaum apa? Kaum truk. Allah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka itu memiliki sendal yang terbuat dari bulu. Nah, kalau Bapak Ibu punya sendal bulu berarti bahagian daripada itu. Ya. Kenapa mereka menggunakan sendal ataupun sepatu terbuat daripada bulu? Berarti musim yang mereka tempat tinggal itu sangat ekstrim tuh. Dinginnya luar biasa, sampai kakinya ditutupi dengan bulu-bulu, begitu juga dengan baju mereka. Nah, ini diceritakan oleh para ulama kita, bukan Ya'juj Ma'juj yang asli, itu yang KW itu. Sama halnya dengan Dajjal yang pernah kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Ada Dajjal yang asli, ada Dajjal yang KW. Yang kurang lebih Dajjal yang KW itu 30 orang. Salah satu di antara 30 ini ada yang berjenis kelamin perempuan itu. Kebetulan jenis kelamin perempuan yang mengaku sebagai nabi itu mungkin di Indonesia tuh. Ya, sudah diseret oleh malaikat maut, nah, seperti itu. Nah, berarti 29 orang itu statusnya laki-laki. Begitu juga dengan Ya'juj Ma'juj itu. Ada yang asli dan ada yang KW. Yang KW-nya itu berkembang biak dikarenakan dulu tidak secara keseluruhan. Nah, truk ini tidak jauh berbeda sifat-sifatnya, fisiknya dengan apa yang pernah kita ceritakan pengikut daripada Dajjal. Bagaimana kondisi daripada muka mereka? Mukanya sangat lebar, memiliki muka yang lebar, kemudian hidung yang agak mancung ke dalam, berarti pesek itu. Memiliki hidung pesek, kulitnya agak sedikit kemerah-merahan, dan matanya sipit. Nah, matanya sipit. Nah, ini keturunan daripada Ya'juj Ma'juj yang tersisa dulu itu. Nah, begitu juga dengan pengikut Dajjal itu sendiri. Maka ada di kalangan para ulama yang menceritakan bahwasanya yang disebutkan ataupun diceritakan sifat-sifatnya oleh Rasulullah SAW ada di dalam tubuh orang-orang Mongol dulu tuh, bangsa Tartar. Dan bangsa Tartar ini berkembang biak menyeluruh ke daerah dataran Cina. Begitu juga dengan Rusia. Maka disimpulkan oleh mereka, keturunan-keturunan daripada Tartar ini berkembang biak dulu. Di Cina itu Pak mayoritas muslim tuh. Tapi dikarenakan Tartar ini sangat bengis Pak. Genghis Khan itu dari Tartar, inilah yang membakar pustaka yang ada di Irak. Sampai sungai Efrat diceritakan oleh para ulama kita dulu, sungai Efrat itu warnanya jadi hitam.
Kenapa? Karena ribuan daripada judul buku karangan-karangan ulama dulu kan pusat daripada peradaban umat Islam itu di Baghdad. Setelah berpindah dari Madinah ke Baghdad, dari Baghdad baru ke Turki Utsmani itu. Nah, ketika di Baghdad itu diserang oleh rakyat Tartar itu, kaum Tartar, keturunan daripada Ya'juj Ma'juj yang tersisa dulu tuh. Mereka bakar habis itu buku-bukunya itu. Sampai warna sungai Efrat itu setelah dibakar itu buku dibuang ke sungai itu. Warnanya hitam tuh. Mereka melewati perkampungan, seluruh daripada perkampungan itu wajib dibunuh. Baik ia anak-anak, dewasa, kalau perempuan diperkosa dulu. Ini Tartar atau. Berarti sifatnya seperti halnya yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ada di dalam sifat Ya'juj Ma'juj itu sendiri itu. Maka ada yang menyimpulkan bahwasanya benteng yang dimaksudkan di situ adalah benteng di penghujung daripada tembok Cina. Di penghujung mengarah ke arah daerah Eropa itu. Maka sudah ada yang berlobang sedikit. Nah, suatu saat nanti Ya'juj Ma'juj itu akan keluar dari tempat persembunyiannya untuk membumi hanguskan dan membuat kerusakan di bumi itu. Kapan mereka dimunculkan? Setelah Nabiullah Isa alaihi salam diturunkan ke bumi. Nabi Isa kan sudah turun. Ya, dari kisah daripada pertemuan yang lalu, bukan pada saat ini sudah turun. Belum, ya. Turun Nabiullah Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal, maka Nabi Isa sendiri tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut untuk menghadapi daripada Ya'juj Ma'juj itu. Sedangkan Dajjal saja itu dicari oleh Nabi Isa atau dibunuh oleh Nabi Isa. Berbeda halnya dengan Ya'juj Ma'juj. Berarti Ya'juj Ma'juj ini itu lebih kejam, ya, lebih yang mereka timbulkan dibandingkan Dajjal itu sendiri. Sampai-sampai Nabiullah Isa alaihissalam mengumpulkan daripada orang-orang soleh, mereka bersembunyi di daerah Bukit Tur. Bukit Tur ini daerah Sinai. Bukit Tur Sinai perbatasan dengan Palestina. Ya, kurang lebih tingginya itu 4,5 km ke atas itu. Berarti mereka dikumpulkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam agar tidak turun kemana-mana. Kalau turun kemana-mana, habis mereka dibunuh, dibantai oleh Ya'juj Ma'juj itu sendiri itu. Setelah keluar Ya'juj Ma'juj, kata Rasulullah SAW, maka Nabiullah Isa alaihissalam menyampaikan kepada umat Islam ketika itu agar jangan keluar, cukup berkumpul di daerah mana? Di daerah Bukit Tursina. Ya, setelah mereka menyebar luas, menguasai daripada penjuru dunia, maka muncullah kesombongan daripada Ya'juj Ma'juj. Apa kata mereka? Sesungguhnya manusia sudah kita bumi hanguskan, tersisalah kaum kita yang ada di bumi ini. Kita sudah membunuh daripada kehidupan di dunia, sekarang kita beralih membunuh makhluk yang ada di langit itu. Ini hampir seperti itu, Pak. Siapa yang dimaksudkan oleh mereka? Para malaikat. Sehingga mereka serentak melepaskan busur panahnya ke langit, kemudian turun anak panahnya itu sudah bercampur darah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka berprasangka bahwasanya yang mereka bunuh itu adalah malaikat. Ternyata malaikat juga sudah mati kena panah. Itu salah satu bentuk tanda bahwasanya panah kita itu sudah bercampur darah. Tambah sombong mereka. Padahal itu hanya skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Nabiullah Isa alaihissalam? Beliau itu memanjatkan doa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau memang seperti itu, bagaimana keberlangsungan kehidupan daripada umat Islam? Kami tidak bisa turun daripada tempat persembunyian kami, kata Nabi Isa. Oleh karena itu, tunjukkanlah kekuasaanmu kepada mereka. Maka apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, mengutus sekelompok hama ataupun wabah berbentuk cacing gitu. Berbentuk cacing, yang mana cacing itu bertengger di atas pundak mereka, kurang lebih sampai ke lehernya tuh. Maka cacing itulah yang memakan daging daripada Ya'juj Ma'juj itu dari dalam. Sampai-sampai satu pun tidak tersisa. Itu sekaligus itu mati seketika itu. Berapa jumlah mereka? Kurang lebih jutaan itu. Daf'atun wahidah yamutu fi daf'atun wahidah. Yang mana Ya'juj Ma'juj itu mati seketika serentak, Pak.
Atas doa siapa? Atas doa Nabiullah Isa alaihi salam, dikarenakan cacing yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memakan daging dari dalam. Maka terjadilah pembusukan wala baitun fid dari wa fil barri, dan tidak ada satu rumah pun, kata Nabi Isa, ya, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana rumah itu telah ada bangkai daripada Ya'juj Ma'juj. Berarti bumi ini Pak penuh dengan bangkai Ya'juj Ma'juj. Tidak ada kehidupan. Kalaupun turun itu baunya luar biasa, karena dagingnya sudah membusuk tadi. Maka berdoa lagi Nabiullah Isa alaihi salam, ya Rabbana, turunkanlah hujan, ataupun mengutus sekelompok burung, yang mana burung itu lehernya seperti onta yang bisa terbang atau. Nah, kalau kita lihat di Afrika kan sudah ada bentuk burung pemakan bangkai. Inilah yang didoakan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk memakan bangkai-bangkai daripada Ya'juj Ma'juj, atau mengangkatnya kemudian membuang kemana yang Allah kehendaki. Setelah habis daripada bangkai Ya'juj Ma'juj, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan kurang lebih arba'ina yauman, 40 hari, untuk membersihkan bumi daripada bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu. Setelah turun hujan, lambat laun bertumbuhanlah kembali pepohonan, biji-bijian, buah-buahan. Sebelumnya itu sudah rata dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Ya'juj Ma'juj itu sendiri. Nah, setelah habis masa Ya'juj Ma'juj, maka kembalilah Nabiullah Isa alaihissalam menyebarluaskan daripada agama Islam. Setelah itu muncul angin yang sepoi-sepoi itu. Angin ini tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan itu. Yang mana angin ini menusuk sampai ke dalam. Tidak ada tersisa pun satu orang yang beragama Islam ataupun orang soleh, kecuali Allah mematikannya. Berarti tidak ada lagi orang yang beriman. Nah, setelah habis masa periode Isa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam. Setelah meninggal umat Islam ketika itu, muncul lagi kerusakan yang luar biasa, yang mana perzinahan merajalela, kata Rasulullah. Taubahnya seperti khimar, dimisalkan kepada khimar itu dimanapun ia pengen jadi ya. Seperti itu juga dengan hewan-hewan yang lainnya, tidak ada akhlak, tidak ada etika, tidak ada adab. Nah, ini yang akan terjadi nantinya setelah wafatnya Nabiullah Isa alaihissalam dan juga orang-orang soleh di zamannya. Ini setelah habis masa daripada Ya'juj Ma'juj itu sendiri. Tapi Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan daripada periode yang keempat ini, yaitu Ya'juj Ma'juj, sekelompok makhluk yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan mengutus cacing-cacing yang akan membunuh daripada nyawa mereka. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, masih banyak waktu kita ini. Silakan Bapak Ibu. Sengaja kita sisakan waktu kurang lebih 15 menit ya. Sebelum-sebelumnya tidak ada waktu untuk berdiskusi ataupun mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kisah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj dalam surah Al-Kahfi. Cuman saya ingin bertanya juga dalam kisah dalam surah Al-Kahfi, antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Al-Kahfi itu surah Al-Kahfi dipisahkan. Iya. Apa hikmah mengapa Nabi Musa itu
sampai Allah suruhkan menjumpai seorang Nabi Haidar. Ada apa makhluk kita sebagai umat muslim di sana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait daripada suratul Kahfi, yang mana surat ini kan disunnahkan untuk kita baca setiap hari Jumat, itu hadisnya sahih. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ini ada beberapa kisah yang diceritakan di dalamnya, baik ia berkaitan dengan orang yang soleh, baik ia berkaitan dengan orang yang tukang kebun, baik ia berkaitan dengan Nabiullah Musa dan Khidir, dan yang terakhir adalah kisah tentang Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Kalau kita lihat, ada yang dinamakan dengan asbabun nuzul, ya, sebab-sebab diturunkannya itu ayat ataupun surat di dalam Al-Quran. Diceritakan oleh para ulama-ulama mufassirin bahwasanya Nabiullah Musa alaihissalam merasa hebat dan juga berilmu. Ini cerita daripada ulama mufassirin, itu ulama-ulama daripada ahli tafsir beranggapan bahwasanya yang paling alim, yang paling mengetahui di dalam perkara hukum ataupun dunia adalah beliau, tidak ada yang lain, gitu. Sehingga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mungkin aku yang paling mengetahui seluruh daripada umat manusia yang ada pada saat ini. Walaupun mungkin kondisinya Nabiullah Musa alaihissalam sebagai rasul, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sesungguhnya ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih alim, ada orang yang lebih wara dan lebih mengetahui daripada engkau, kata Allah. Maka Nabi Musa ini kan dinamakan dengan wa kallamallahu Musa taklima, kalamullah, bercakap-cakap antara Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Terus orang itu siapa dan di mana aku bisa bertemu dengannya? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, engkau cari di sebuah tempat ataupun mungkin berlabuh beberapa sungai ataupun laut, suatu saat nanti ya engkau bertemu dengan dia. Maka ada yang mengatakan Nabi Khidir ini pernah mandi ke sebuah kolam ataupun lembah dinamakan dengan Ma'ul Haya. Ini cerita-cerita Israiliyat itu. Ma'ul Haya, air daripada kehidupan, Pak. Ketika kita mandi di dalam air itu, maka umur kita sampai hari kiamat tidak mati-mati. Ini seseorang pernah bertanya ke kita, ya, berkaitan dengan surat Al-Kahfi itu, Pak Ustaz, saya kurang lebih mungkin 60 tahun lebih itu, saya pengen tahu di mana letak daripada air kehidupan itu. Seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi, yang mana orang tua kita pada saat ini sudah almarhum, sudah meninggal dunia karena tidak sempat bertemu dengan Ma'ul Haya tadi. Ya, ini cerita Israiliyat itu. Maka Nabiullah Musa alaihissalam berangkat, kemudian membawa satu daripada yang mengawani dia, apakah dia menunjuk jalan, kemudian berusaha untuk pemandu ya di dalam berlabuh itu. Suatu ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Musa dengan Khidir alaihissalam. Kapan di antara dua ini? Satu hikmah yang pertama adalah kita tidak boleh merasa paling. Apakah dia paling alim, apakah dia paling wara, apakah dia paling khusyuk, tidak boleh itu. Karena ada seseorang yang tidak kita ketahui hatinya, ibadahnya jauh dibandingkan kita, Pak. Mungkin setiap solat softnya paling belakang terus, tapi besar kemungkinan kekhusukannya itu lebih khusyuk dibandingkan kita. Itu hikmah yang pertama, tidak boleh itu. Karena ada langit di atas langit, itu kata orang tua kita. Sudah kita lihat langit, ternyata masih ada lagi langit di atas itu. Ya, ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh Nabiullah Musa alaihissalam dan diuji oleh Allah. Tidak diberikan pengetahuan kepada Nabi Musa, tapi diberikan pengetahuan kepada Nabi Khidir. Salah satu contoh, ya, yang pertama bertemu dengan kapal, yang mana kapal itu punya fakir miskin, dirusak oleh Nabi Khidir itu. Ya, sehingga tapi masih bisa terfungsikan. Ini bagus betul, dicat segala macam, sudah dipoles. Ternyata diambil oleh Nabi Khidir
parang ataupun pisaunya, ia rusak. Ya, kalau kita ini kan lah biar tidak halus dia, kelihatan jelek tuh. Maka ditanya oleh Nabi Musa, wahai Khidir, kenapa engkau merusak yang sedemikian itu? Maka apa kata Nabi Khidir kepada Musa alaihissalam? Dulu kan sudah ada perjanjian kita. Ini kisahnya di dalam surat Al-Kahfi. Setiap apa yang aku lakukan sebelum aku menghabarkan kepada engkau, jangan engkau bertanya. Jangan tanya dulu, nanti sekaligus biar aku menjelaskannya, kata Nabi Khidir. Tapi dikarenakan penasarannya luar biasa, Nabi Musa terpaksa ia bertanya, melarang daripada apa yang diperbuat oleh Nabi Khidir itu. Apa kata Nabi Khidir? Ya Musa, kan sudah aku takutkan, jangan tanya sebelum aku cerita. Sekali lagi kamu bertanya, maka kita terpisah. Kita berpisah sajalah kalau seperti itu, kata Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa? Ya sudah, saya tidak akan bertanya lagi apa yang engkau lakukan. Saya tidak akan bertanya sebelum engkau bercerita kepada kami. Kemudian bertemu lagi dengan seorang anak remaja yang belum balik. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Ia ambil pisau, ia bunuh itu remaja. Maka apa kata Nabi Musa? Engkau sudah binasa, engkau sudah fasik karena engkau membunuh seseorang yang tidak berdosa, kata Nabi Musa. Maka apa kata Nabi Khidir? Kan sudah aku bilang, ngeyel kamu ya, katanya. Sebelum aku ceritakan, jangan engkau bertanya. Jangan engkau bertanya. Hikmahnya apa? Ternyata anak muda ini sudah diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nanti anak ini kalau sudah besar bisa mengarah ataupun menyiksa daripada orang tuanya atau membawa keluar daripada agama Islam sehingga masuk kepada kekafiran. Nah, kalau anak-anak meninggal dunia, itu hikmahnya, Pak. Anak-anak meninggal dunia, apapun jenis agama daripada orang tuanya, yang mana anak itu dinisbatkan kepada fitrah. Kullu mauludin, kata Rasulullah, itu hikmah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumazzisanihi. Setiap bayi yang terlahir, Pak, itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan ibunya dalam kondisi fitrah. Tidak berdosa dia. Apakah orang tuanya Yahudi, Majusi ataupun Nasrani, ketika meninggal mereka sebelum dewasa, lambat laun nanti akan dimasukkan ke dalam surga itu. Dimasukkan ke dalam surga karena mereka belum balik, belum ada tanggungan. Ya, belum ada tanggungan. Nanti ketika dewasa, maka orang tuanya lah yang membawa anak ini, apakah dia beragama Yahudi, Nasrani dan juga Majusi. Nah, kalau kita perhatikan, Pak, memang satu sisi kasihan betul lah kita memperhatikan anak-anak yang mana orang tuanya itu tidak beragama Islam tuh. Terpikir oleh kita, nanti anak ini kalau dewasa otomatis mengikuti agama ayahnya. Kalau dia meninggal dunia, itu fitrah tuh, syukur-syukur dia meninggal dunia sebelum dewasa. Maka disitulah disampaikan oleh Rasulullah SAW menisbatkan kepada kisah yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam, membunuh seorang anak yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Banyak hikmahnya, Pak. Mungkin itu sudah masuk waktu Isya. Di lain waktu kita menceritakan, karena pertanyaan daripada Ustadz Ali ini kurang lebih 2 SKS itu. Ya, agak sedikit panjang masalah kisah. Ya. Taib naqtatim bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.